Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, bagi saya tidak heran jika kita mendengar Anies Rashid Baswedan menata kata-kata yang begitu indah. Namun, dalam cuplikan video saya kali ini, pidato yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan ini dikecam keras oleh seorang tunanetra. Tentu ini sangat memalukan, apalagi Anies Rashid Baswedan ini adalah seorang calon presiden dari Koalisi Perubahan. Seorang pemuda yang tunanetra ini bahkan mengatakan bahwa Anda bukan sedang memainkan presiden-presidenan di bangsa ini. Tentu ini adalah sebuah kritikan yang menurut saya sangat menampar Anies Rashid Baswedan maupun para relawan dan pendukungnya. Artinya di sini kita mau melihat bahwa Anies memang sangat pandai dalam menata kata. Anies memang sangat pandai dalam mengucapkan janji-janji manis. Sehingga rakyat Indonesia tidak akan heran ketika mendengar pidato dari seorang Anies Rashid Baswedan yang hanya asal mangap, asal enak didengar. Itulah karakteristik yang dimiliki oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Anies pun dikenal dengan sosok yang tukang ngibul. Dia pun dikenal dengan sosok yang tukang berkhianat. Jadi bagi kita rakyat Indonesia, kita tidak usah heran, kita tidak usah kaget ketika Anies Rashid Baswedan pandai dalam menata kata, karena cocoknya dia bukan sebagai presiden di Republik Indonesia ini, tetapi sebagai presiden TikTok. Begitulah kira-kira. Oke guys, untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Guru berkualitas, kepala sekolah berkualitas, dan laksanakan kurikulum tanpa digonta-ganti. Tidak semudah kata-kata Anda, Pak Anies Baswedan. Anda tidak sedang bermain presiden-presidenan sehingga bikin kebijakan sekadar enak untuk didengarkan, Pak. Keren. Gimana cara Anda mewujudkan ini? Kalau yang Anda maksud hanya sekadar menjaring calon-calon tenaga pendidik dengan standar yang tinggi, siapapun bisa melakukan itu, Pak. Pemerintah manapun bisa melakukan itu. Tapi Anda kira itu cukup? Ada aspek keadilan yang harus kita lihat, Pak. Ya. Kalau kita bicara tentang guru saat ini, misalnya, kita ambil contoh perhitungan kasar saja. Seandainya kita anggap rata-rata guru mulai mengabdi di usia 30 tahun dan berakhir di 55 tahun. Itu artinya ada 25 generasi guru yang harus Bapak perhatikan. Jadi kalau Anda hanya fokus kepada penjaringan calon guru dan pendidik baru, itu hanya 4%, Pak. Hanya 4% dari keseluruhannya. Yang lainnya mau Anda gimana kan? Iya. Apakah Anda mau membebani mereka, tenaga-tenaga pendidik yang sudah selama ini mengabdi untuk kepentingan anak-anak didik yang mencerdaskan kehidupan bangsa? Apakah mau Anda bebani dengan kewajiban-kewajiban untuk mengikuti standar baru itu? Apakah menurut Anda itu adil? Jika kemudian disertai dengan kenaikan gaji sekalipun, apakah menurut Anda adil mempertaruhkan kehidupan mereka hanya untuk sekedar mengejar kualitas yang Anda tetapkan? Sulit kan, Pak? Sulit menciptakan kebijakan dengan tetap mempertahankan keadilan. Sulit kan, Pak? Itulah yang dirasakan oleh pemerintah sekarang, yang selama ini Bapak celah, yang selama ini Bapak kritik dengan tanpa bertanggung jawab, mencela kebijakan hanya sekedar dari dampak yang ditimbulkan, dan menganggap pemerintah seakan-akan tidak punya kemampuan atau tidak punya kemauan untuk berbuat. Itu yang selama ini Bapak lakukan. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan oleh Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Dalam kesempatan ini mengajak kepada semua, mari kita konsisten. Kalau kita ingin memperjuangkan keadilan, pilihlah mereka yang memiliki rekam jejak untuk menunjukkan untuk menghadirkan keadilan. Rekam jejak bukan sekedar rencana dan janji ke depan, tapi tengoklah ke belakang apa yang sudah dikerjakan.
Terima kasih. Insya Allah Gus Imin, kita jalan bersama-sama, kita jalan bergandengan tangan, kita tengok ke depan, dan kita tengok dengan bukan hanya percaya diri, tapi karena kita yakin bahwa yang sedang kita ikhtiarkan adalah sebuah kebaikan untuk semua. Gus Imin, saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama, dan insya Allah perjalanan mendaki, kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Dulu janjinya apa ya? 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye, tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung. Yang penghasilannya kecil. Tadi misalnya, janji saya adalah DP 0 rupiah. Saya nggak janji di bawah 2 juta, 3 juta, nggak pernah. Selalu janjinya adalah DP 0 rupiah. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawaban. Pemirsa, proyek revitalisasi Blok 6 Pasar Senen Jakarta Pusat yang sudah direncanakan sejak 2021 lalu kini mangkrak. Padahal saat peletakan batu pertama pada 10 Maret 2021 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan revitalisasi area Blok 6 Pasar Senen direncanakan selesai pada kuartal kedua 2022. On quality, on schedule, on budget. Schedule-nya seperti apa? Insya Allah dituntaskan di kuartal kedua 2022, dan kita berharap nanti para pedagang kemudian bisa memanfaatkan ini dengan optimal. Dan itulah Anies Baswedan. Untuk DKI saja yang lingkup Provinsi Anies tak mampu selesaikan janjinya. Lalu, apa yang kita harapkan dari Anies untuk mengurus Indonesia yang besar ini? Indonesia terlalu besar bila dipimpin sama orang yang cuma pandai menata kata. Saya sudah bilang dari dulu, kalau Pak Anies Baswedan menang, saya jalan kaki sampai Jawa Timur, sampai Jakarta jalan kaki. Kalau Pak Anies menang menjadi Presiden RI nanti. Dan begini, memimpin sebuah partai sejak 2005 perlu stamina yang luar biasa. Perlu ketekunan, kerja keras, konsistensi untuk bisa memimpin selama 18 tahun. Dan yang dipimpin, kalau ketemu dengan jajaran PKB, ngobrol, ketemunya adalah generasi-generasi baru. Generasi-generasi yang memiliki semangat aktivisme yang luar biasa. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Kenapa berani? Saya sempat sadar. Kenapa berani? Kenapa berani? Kita semua lihat, ketika kita menyaksikan seseorang memiliki keberanian, karena dia memiliki keyakinan bahwa yang dikerjakan adalah kebenaran. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh para pengkhianat yang selalu menebar janji manis untuk membawa perubahan. Demokrat meradang, menuding Anies berkhianat. Janji-janji Anies untuk AHY ternyata cuma manis di bibir. Anies disebut pengecut, tidak berani menepati janji, berbulan-bulan menggaungkan narasi perubahan, ternyata gampang berubah. Anies pintar berkata-kata, tapi mudah mengkhianati komitmennya sendiri. Capres dan Cawapres Anies Caimin sudah dideklarasikan. PKB dan Nasdem merasakan kebahagiaan dalam kebersamaan. PKS hanya terdiam melihat dari kejauhan. Di satu sisi PKS juga kecewa dengan perjodohan yang dipaksakan itu. Tapi di sisi lain, perjodohan politik yang dipaksakan tidak ada jaminan akan utuh. Apalagi meninggalkan jejak pengkhianatan. Jika mitra koalisi mudah dikhianati, ke depan rakyat pun akan mudah dikhianati. Sebagai penutup, saya ingin menyitir sebuah pesan dari Rasulullah SAW. Wa asyarru minhu man azhara as-sadaqata li akhihil muslim wa yudabbiru khilafaha.
Dan yang lebih buruk adalah orang yang menunjukkan pertemanan kepada saudaranya sesama muslim, tetapi dia merencanakan pengkhianatan kepada saudaranya itu. Munafik tetaplah munafik dan pengkhianat sampai kapanpun akan tetap menjadi pengkhianat. Apakah masih ada yang mau memilih Anies Baswedan sebagai presiden? Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama dan kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana pidato dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini yang begitu luar biasa. Luar biasa bukan karena isinya, tetapi luar biasa dalam menata kata. Anies Rashid Baswedan dikenal sebagai seorang calon presiden yang sangat pandai dalam memberikan janji manis kepada rakyatnya demi meraih elektabilitas. Sebagai rakyat Indonesia, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian, mari kita pelajari rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan selama menjadi gubernur di DKI Jakarta. Hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan dalam membangun DKI Jakarta? Janji DP 0 rupiah hanyalah sebuah janji manis yang dilontarkan oleh seorang Anies Rashid Baswedan demi meraih simpati dari rakyat DKI Jakarta. Program OKOC juga hanyalah sebuah program yang tidak pernah dilaksanakan oleh seorang Anies Baswedan ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Sumur resapan sudah banyak yang menjadi korban, kendaraan pun sama, bahkan nyawa pun melayang hanya gara-gara terjerumus ke dalam sumur resapan, dan jalanan juga menjadi rusak di DKI Jakarta. Belum lagi kita melihat tugu bambu yang kini sudah dibongkar, entah hilang di mana. Belum lagi ada tugu sepatu yang juga kita tidak tahu sudah di manakah tugu sepatu itu. Belum lagi ada tugu getah-getih, tugu bambu mesum dan lain sebagainya, lem Aibon dan lain sebagainya. Apakah ini merupakan bukti bahwa Anies Rashid Baswedan ketika menjabat di DKI Jakarta pernah menoreh prestasi-prestasi besar seperti ini? Dan apakah sosok calon presiden seperti ini yang mau kita harapkan untuk mengayomi bangsa dan negara ini? Tentu saja tidak. Kita butuh pemimpin yang sedikit bicara tetapi lebih memberikan kerja nyata. Kita butuh pemimpin yang mampu untuk mengayomi bangsa ini, yang turun ke rakyatnya. Kita butuh pemimpin yang mampu untuk membangun bangsa dan negara ini, bukan pemimpin yang hanya pandai dalam bernarasi dan merangkai kata-kata. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam tanggapan dari seorang tunanetra tadi, bahwa seorang Anies Rashid Baswedan hanya pandai dalam menata kata, pandai dalam memberikan janji-janji manis, seolah-olah Anies Rashid Baswedan sedang main presiden-presidenan di bangsa ini. Kita tidak menginginkan pemimpin seperti itu. Kita butuh pemimpin yang sedikit bicara tetapi langsung kerja nyata. Salah satu contohnya adalah Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Walaupun banyak orang menghujatnya, walaupun banyak orang mengkritiknya, tetapi Joko Widodo tidak pernah sibuk dengan itu. Dianya terus bekerja, dan bekerja. Dan hasil dari pekerjaan itu yang menjawab semua orang-orang yang nyinyir terhadap Presiden Joko Widodo. Dan pemimpin seperti inilah yang kita harapkan di periode 2024 sampai 2029 nanti. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita, dapat memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa sosok Anies Rashid Baswedan adalah sosok capres yang hanya pandai dalam menata kata, pandai dalam memberikan janji manis kepada rakyatnya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus patut untuk waspada. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.